kita akan mencoba untuk melakukan pemrograman dengan bahasa pemrograman Java. Nah, kita bisa mulai dengan membuat satu kelas ya, atau satu file kelas. Nah, kita bisa klik kanan. Kita pertama bisa buat dulu nih struktur folder src. Di dalam src ini ada com training ch01. Nah, kemudian kita new class. Nah, di sini nama filenya atau nama kelasnya kita berikan misalnya training 01. Nah, penamaan kelas ini huruf besar yang mengawali kata dari nama kelasnya itu maksud saya huruf awal dari kata yang mengawali nama kelasnya itu huruf awalnya harus besar. Nah, apabila lebih dari satu kata, misalnya kelas training ini ya, 01. Nah, ini lebih dari satu kata. Kata kelas K-nya besar, kata training T-nya harus besar. Nah, misalnya lebih banyak kata lagi, misalnya contoh. Nah, ini ada 3 kata ya, masing-masing kata huruf awalnya harus huruf besar atau kapital. Nah, kita set kelasnya public, kemudian kita cek ini public static void main, kita ikuti dulu saja, lalu klik finish. Nah, nanti akan tercipta kelas di dalam folder ch01, kelas yang kita buat tadi. Nah, kita lihat di dalam file kelasnya. Di sini pertama, di baris pertama ada package com.training.ch01. Ini sebagai penanda bahwa file kelas yang kita buat itu ada di dalam struktur folder. Nah, struktur foldernya yang mana? Kita bisa lihat di sebelah kiri di view navigator. View-nya bukanya bagaimana? Kita klik window, show view, kemudian navigator. Nah, akan muncul window navigator seperti ini. Nah, ini artinya ada struktur folder com, kemudian di dalamnya ada folder training, lalu di dalamnya lagi ada folder ch01. Nah, file kita ada di dalam folder tadi, folder ch01 tadi. Nah, ini penandanya. Kemudian baris kedua adalah nama kelas. Nah, ini public class, contoh kelas training 01. Nah, ini kalau kita lihat sama dengan nama filenya. Nah, sekarang kasusnya saya hilangkan 01-nya misalnya. Jadi antara nama kelas dan nama file berbeda. Ternyata ada error. Kita hover ke nama kelas yang di garis merah ya. Tanda garis merah ini berarti ada errornya atau ada tanda silang kecil di sini. Nah, ketika kita hover akan terbuka errornya itu apa. Nah, kita hover di sini, errornya bilang the public type contoh kelas training must be defined in its own file, harus dibuat di filenya sendiri. Nah, ini artinya nama kelas dan nama file ini harus sama, tapi ada syaratnya, ada term and conditionnya. Term conditionnya apa? Nah, coba misalnya public ini keyword public ini saya hilangkan. Nah, errornya hilang gitu. Nah, ternyata ada aturan di Java ini bahwa ketika kita membuat kelas, apabila di dalam file yang kita buat itu tidak ada satupun public class, ini kan nggak ada ya, kelasnya cuma satu. Oke, kita bikin kelasnya kelas satu lagi lah, kelas C misalnya, atau kelas A. Nah, kemudian kelas B. Nah, kelasnya 3 sekarang.
ada yang public nggak di sini? Tidak ada semua, gitu. Karena kalau kita mendefinisikan di Java ya, kita mendefinisikan public class itu harus diketik publicnya. Nah, kalau tidak ada, ini namanya modifier. Nah, kalau tidak ada apa-apa di depannya, nah, akses modifiernya itu default istilahnya. Nah, nanti akses modifier akan kita terangkan di bab berikutnya, di bab-bab selanjutnya nanti ada sendiri. Nah, tapi kita fokus dulu ke aturan yang pertama ini, gitu. Nah, yang pertama ini tadi aturannya, poin pertamanya kan apabila tidak ada public class sama sekali di dalam file tersebut, file yang kita buat, meskipun ada ratusan kelas di situ, tapi tidak ada satupun public kelasnya. Nah, nama kelas itu boleh bebas, nama file ya, nama file itu boleh bebas. Nah, tidak harus sama dengan nama kelasnya. Tapi bila ada satu saja public kelasnya, nah ini poin nomor 2, ini poin di aturannya. Apabila ada satu saja kelas yang public, maka nama kelas public tersebut harus sama dengan nama filenya. Nah, ini kita over. Begitu publicnya saya pasang, error lagi. Nah, rekomendasinya apa ini? Rename file to contoh kelas training. Nah, disuruh ubah nama filenya. Ini yang pertama. Yang kedua, disuruh ubah nama kelasnya. Nah, kita klik yang nomor 2 saja biar nggak repot. Klik, nah errornya hilang. Bagaimana kalau public kelasnya ada 2? Kita coba saja. Nah, yang kelas B ini akan error, gitu. Nanti dibilangnya errornya sama, akan dibilang public type B. Public type B ini artinya kelas B. Kelas itu adalah tipe data. Nah, makanya di sini dibilang type B. Akses modifiernya public. The public type B must be defined in its own file. Nah, dia sarankan agar si B ini buatlah di file terpisah. Nah, karena apa? Karena kita set akses modifiernya public. Nah, oke, jadi itu salah satu aturan pertama yang kita kenal ya dalam membuat kelas. Oke. Kemudian di baris berikutnya ini ada public static void main. Nah, untuk di awal-awal ini kita pahami saja ini sebagai metode yang akan dieksekusi oleh interpreternya Java, JRE. Nah, jadi JRE ketika program kita dijalankan, dieksekut, JRE itu pertama kali sekali akan mencari metode ini, gitu. Nah, ini adalah metode utama suatu executable program di Java. Nah, jadi kalau Anda ingin membuat program Anda executable, bisa dijalankan, bisa di running, harus ada metode ini. Nah, kalau nggak ada gimana? Ya berarti Anda hanya membuat library saja, API saja. Nah, tapi kalau ingin jadi program yang bisa di running, bikinlah metode ini, gitu. Nah, ikuti saja polanya dulu, public static void main, persis. Jadi namanya ini harus main. Nah, sudah template standar. Nah, dalamnya argumennya ini ada nama argumennya ARGS. Nah, tipenya array of string di sini. Ini ARGS kita ganti ARGR misalnya. Boleh nggak? Boleh. Ini namanya bebas sebenarnya. Yang penting tipe datanya string. Nah, gimana kalau kita ganti integer ya? Ganti misalnya. Nah, ini bisa juga tidak error.
tapi ketika di running, nah kita coba ya running system.out.println. Atau ya yang standar aja, hello world. Nah, jangan lupa save dulu, Ctrl S ya, sering-seringnya save. Nah oke, kita run coba ya. Kita runningnya gimana? Ini bisa kita klik kanan di contoh kelas training ini, lalu run as. Nah, ternyata kok run configuration. Ada keanehan di sini. Coba kita ini ya, ini nggak bisa di running. Coba kita ganti string sini, array of string. Nah, kotak siku ini tanda array, bahwa stringnya ini array. Nah, kita klik kanan di sini, run as. Nah, ada icon Java application muncul. Begitu kita ganti tadi stringnya, artinya apa? Artinya kelas kita bisa di running, executable. Kita running coba. Nah, proceed dulu. Nah, muncul hello world di bagian konsol di bawah. Ini ada window konsol. Ini akan memperlihatkan output dari program kita. Terutama kalau memakai sistem out.println, ini akan keluar di konsol sini. Hello world. Nah, kita main-main lagi ini. Misalnya ininya nggak public, kita save. Nggak error. Nah, kita coba run as lagi, hilang Java application-nya. Jadi nggak diakui sama Java. Method main-nya ini beda, nggak sesuai standarnya gitu. Standar method main untuk dieksekusi sama interpreter Java itu memang sudah baku. Nah, kalau kita bermain-main, kita pakai yang aneh-aneh gitu, yang tidak sesuai standar, nah dia tidak akan mengenali dan program kita tidak akan bisa dieksekusi. Nah, itu penjelasan dari method main, public static void main. Untuk sementara kita ikutin dulu saja seperti ini ya. Nah, nanti ini ada penjelasannya, kenapa static, kenapa public, kenapa void dan sebagainya. Nah, void di sini artinya tidak mengembalikan suatu nilai apapun. Gitu. Kalau misalnya kita ganti in, ini error. Errornya apa? Kita lihat, this method must return a result of type in. Dibilang sama compilernya, ini harus mereturn sesuatu yang tipenya integer. Nah, ada kata return enggak di situ di dalam metode? Tidak ada. Makanya saran perbaikannya di sini yang pertama adalah add return statement. Kalau kita klik akan muncul return di sini. Defaultnya 0. Nah, kita Ctrl Z, kita undo coba. Untuk apa? Untuk mencoba yang kedua. Nah, saran yang kedua ini adalah change return type to void, suruh balikin lagi ke void seperti yang semula tadi. Nah, kita balikin aja karena kita memang ingin membuat method main yang untuk dieksekusi. Nah, untuk kelas pertama ini cukup sampai di sini saja. Oh ya, ini sistem out.println ini diterima dulu saja bahwa ini metode untuk mencetak gitu ya, mencetak teks. Anda bebas di sini teksnya mau apa saja. Nah, yang kita cetak sini kebetulan hello world gitu. Nah, ketika kita jalankannya bisa dari sini, klik kanan, run as Java application. Nah, dari sini juga bisa klik kanannya, run as Java application. Lalu dari sini ya,
kita langsung klik tombol hijau ini di atas ini. Nah, proceed with loan, proceed, nah, keluar. Nah, itu kelas pengenalan kali ini. Sekian dan terima kasih.